Rizky Hakim. Oke, ada 4 orang yang masuk ya? Sama? Rizky Ilham. Kenapa hari ini menyerah hadir ya? Memang setelah minggu ini kurang bersahabat ya. Kalian pulang sudah terus, makanya kalau hujan sebaiknya kalau tidak bawa jas hujan dulu ya, jangan hujan. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar seperti biasa, tolong disiapkan alat disiapkan, kemudian lihat sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Jadi silakan sampahnya dibuang dulu ya, biar kita nyaman belajar ya. Oke. Wah, kelihatannya belum semangat ini, masih ada yang sedikit ya. Semuanya berdiri dulu deh. Kalau Bapak bilang batuk, batuk, terus batuk. Kalau Bapak bilang botak, pegang. Kalau Bapak bilang bacik, pegang. Baju pegang. Oke? Kita coba. Batuk, botak, batik. Batuk, botak, batik. Oke, bisa? Kita coba. Batuk, botak, batik, botak, batuk, batuk, batik, botak, batik, botak, batuk. Oke. Ya, ternyata walaupun kita sudah siap ya, tapi masih tetap. Baik, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan papan bakar. Ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem bahan bakar. Sepeda motor itu bisa hidup kalau ada apa saja? Bahan bakar. Pertama ada bahan bakar dan udara. Terus? Kompresi. Oke. Ternyata materi kita minggu kemarin masih ya. Nah. Oke, sebelum ke sana ya. Kita lanjutkan untuk minggu ini atau hari ini kita belajar ada tentang menjelaskan pengertian dan fungsi pompa bahan bakar pada sepeda motor PJM ya. Kedua melakukan pengukuran tekanan bahan bakar pada sepeda motor. Ini dua materi ya yang akan kita pelajari pada sebab kali ini. Oke. Ya, sebelum ke sana Bapak ingin tahu dulu sejauh mana kamu sudah mengetahui tentang pompa bahan bakar. Silakan siapkan HP-nya, kita jangan dari scan dulu. Bapak kasih waktu hanya 5 menit ya. Makasih. Ya. Pak boleh. Boleh.
Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mendengarkan sebuah video dulu. Kita dulu ya. Perhatikan semuanya. Oke. Oke. Kira-kira siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Belum pak kata nak pulau aja. Apa dia lagi rusuk? Ya. Nah, ini sepeda motor dia tidak bisa nyala. Ya. Kira-kira masalahnya apa ini? Bensin atau Ada bensin. Kalau bensinnya ada? Kemudian. Kalau kemudiannya bagus? Kalau bensinnya bagus? atau benci kontak kalau karena kecil Ya, oke. Banyak asumsi ya, banyak ya, intinya tadi kembali lagi ke materi kita kemarin. Bahasanya motor bisa menyala itu pertama kalau ada bahan bakar dan udara. Kemudian ada pengapiannya ada dan ada kondensasi. Ketika salah satunya tidak bisa terpenuhi maka motor tidak akan hidup. Oke. Nah, kaitannya dengan materi kita kali ini, ya. Materi kita kali ini kita akan bahas tentang fungsi pompa bahan bakar, ya. Pengertian dan fungsi pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar atau fuel pump adalah komponen yang bertugas memompa bahan bakar dari tangki ke injektor. Nah, pada sepeda motor injeksi, sepeda seperti Honda, tekanan bahan bakar harus tinggi untuk memastikan kualitas semprotan bahan bakar yang keluar dari injektor. Jadi ketika injektor semprotannya tidak tinggi, maka susah untuk keluar. Ya, berbeda dengan sistem karburator. Ya, karburator bahan bakar dan udara itu nanti diolahnya di karburator sehingga nanti menjadi campuran bahan bakar dan udara kabutkan. Ya, kalau injektor berarti dia harus ada tekanan yang tinggi sehingga kita harus tahu untuk mengecek berapa tekanan apa tuh bahan bakar. Ya. Ini pompanya berfungsi atau tidak? Oke. Kemudian berapa sih standar tekanan pompa bahan bakar? Nah, sepeda motor itu bisa hidup ya kalau tekanannya memenuhi tekanan standar ya. Nah, untuk motor Honda itu antara 264 kPa sampai 316 kPa. Ya. Nah, tekanan ini dianggap ideal untuk menghasilkan bahan bakar tersemprotkan dengan sempurna. Gimana? Diinjek sehingga nanti kalau kurang dari 264 semprotannya tidak sempurna. Ya, bisa jadi motor jadi berbet ataupun akhirnya motor tidak bisa hidup. Semakin tekanan yang rendah maka motor akan selalu hidup. Ya. Oke. Sampai sini. Pertanyaan dulu tidak? Lanjut dulu. Oke, lanjut ya. Nah, karena bagaimana cara mengukur tekanan bahan bakar? Nah, ini yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara kita mengukur tekanan bahan bakar sehingga bahan bakar tadi yang dipompa dari tangki bahan bakar ke injektor itu semburannya ideal sehingga motor dapat hidup sempurna. Pembakarannya sempurna ya. Oke. Kira-kira nih ada yang sudah tahu nggak bagaimana cara mengukurnya? Ada yang pernah mencoba?
Mau coba? Ya, gimana kira-kira? Masih ingat? Soket, oke. Terus? Coba sambungkan ke alatnya. Terus? Satu lagi berempat. Terus? Ini lebih mantap. Oke. Sudah. Ya hasilnya. Itu. Ya, sebagian besar gitu ya. Tapi masih ada yang beberapa nanti kita coba bahas. Tapi tadi teman-teman sudah pernah mencoba ya, sudah pernah ada yang mencoba. Oke. Ini prosedur pengukuran. Pertama, ya, untuk usul pengukuran ini, pertama adalah pastikan kunci kontak pada posisi off. Jadi untuk persiapan keselamatan ya. Sebelum kita membongkar sesuatu di pusprator, maka pastikan dulu si kunci kontak pada off. Kemudian lepaskan negatif baterai jika memungkinkan. Kenapa dikata seperti support? Untuk menghindari api. Ya, karena ketika nanti kita buka selang bahan bakar, kemudian masih ada tekanan sehingga bisa menimbulkan semburan bahan bakar. Kalau ada percikan di baterai, ya, ketika tidak dibuka negatifnya, itu bisa. Ya, oke, kalau satu ini ya, sudah siap. Siapa yang pertama? Ya, silakan. Pertama apa tadi? Buka dulu soket, makanya dibuka. Oke. Saya itu nyalain motornya, on kan. Oke, nyalakan. Ya, cukup. Di on kan dulu. Oke, sekarang buka. Jangan lupa. Tarik ke atas, tarik ke atas. Pasangkan ini. Ayo itu. Sudah terpasang? Ya, sudah di on kan? Coba dibaca berapa nih? Hanya berapa itu? 300 ya? Ya, oke. Coba nyalakan dulu. Sekarang soketnya dibuka dulu. Sekarang pasang lagi. Coba dicek, nyalakan motornya. Bisa? Terus, oke, nyalakan motornya. Kemudian turun ya. Ini tekanannya turun, terus akan turun.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menyampaikan temuan selama praktek tadi. Semakin rendah tekanan maka motor akan susah menyala. Hasil pengukuran tekanan bahan bakar 264 kilopascal. Jangan lupa ketika mencabut selang bahan bakar sediakan maju karena masih ada tekanan sisa bahan bakar yang menyembur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menyampaikan temuan selama praktek tadi. Semakin rendah tekanan maka motor akan susah menyala. Hasil pengukuran tekanan bahan bakar 264 kilopascal. Jangan lupa ketika mencabut selang bahan bakar sediakan maju karena masih ada tekanan sisa bahan bakar yang menyembur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jobsnya silakan yang bertukar berubah dulu ya. Oke, sudah berubah semua? Solusi, sudah? Nanti setelah ini tolong nanti peralatan dirapikan lagi ya. Motornya disimpan lagi ke tempatnya, peralatan juga simpan lagi ke tempatnya ya. Nanti dibereskan, dirapikan lagi ke tempat peralatannya tadi ya. Oke. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjutkan untuk pengukuran tekanan kompresi ya. Satu syarat motor bisa jelas, satunya adalah bagaimana cara kita untuk mengukur tekanan kompresi pada sepeda ya. Nanti kita sudah mulai bisa baca-baca dulu ya. Jadi syarat motor berjalan, awal ini kita sudah baca tentang bahan bakarnya ya. Dan minggu depan kita akan bacakan kompresinya. Oke. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, Bapak sudah kirim ke WA Group refleksi pembelajaran untuk ini. Silakan untuk diisi dulu link yang sudah Bapak kirim ke WA Group kelas ini. Silakan dikerjakan dulu. Oke. Jobdesknya sudah dikemas semua ya. Dari tadi hasil presentasi dari setiap kelompok ya. Sebenarnya ada kesamaannya ya. Ada kesamaan dari hasil tadi praktek ya. Pertama tadi ya, walaupun tadi bahan bakar sudah kita coba turunkan tekanannya ya sampai tekan sangat motor sampai mati, tapi masih tetap ada sisa tekanan bahan bakar sehingga masih ada semburan, sehingga memang si maju jangan sampai tidak ada ya, agar nanti bahan bakar itu tidak menyebut kemana-mana gitu ya, sehingga tidak merusak part daripada sepeda motor gitu. Makanya di awal itu diterangkan bahwasanya sumber api harus dijauhkan dari sumber api ya, karena ketika sisa bahan bakar menyebut itu akan menyebabkan kebakaran. Kemudian tadi hasil dari pengukuran
semuanya bersama ya di 294 kilo. Teman-teman untuk motor ini standarnya di sana. Jadi rentangnya dia sudah lewat rentangnya, tapi memang standar baiknya itu 364 kilo Pascal. Oke, saya kira cukup ya. Di akhir pembelajaran ini Bapak masih ada soal lagi, soal pretest. Soal pretestnya sudah Bapak kirim ke WA group ya. Silakan untuk dibuka WA grupnya. Untuk dikerjakan waktunya hanya 10 menit dari 7 menit ya, 7 menit dari sekarang. Oke, hari ini kira cukup ya. Masih tetap semangat? Biar minggu depan kita lebih enjoy lagi, lebih siap lagi untuk belajar. Silakan mulai baca-baca ya. Untuk makannya kan sudah diberikan dari perpustakaan ya. Oke, minggu depan silakan mulai baca tentang bagaimana